Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Lailatul Rosita dari program studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Materi yang pertama yaitu pengantar manajemen proyek. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan proyek didefinisikan sebagai usaha atau pekerjaan sementara yang dilakukan untuk membuat sebuah proyek, servis atau hasil yang unik, dan dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang sifatnya sementara karena waktu pekerjaannya dibatasi dan proyek merupakan aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu yang dilakukan dalam waktu periode tertentu pula. Jadi, manajemen proyek dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan terhadap sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan dengan sumber daya tertentu pula. Nah, dalam sebuah manajemen proyek ada beberapa unsur penting agar kegiatan bisnis berjalan dengan lancar. Di antaranya yaitu yang pertama, man atau manusia. Inti kegiatan manajemen adalah sumber daya manusia yang berencana dan beraktivitas untuk meraih tujuan. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang menjadi unsur penting karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan seperti biaya operasional. Yang ketiga yaitu material. Unsur ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dapat dipengaruhi oleh kualitas yang dipilih. Yang keempat yaitu machine atau mesin. Dengan adanya mesin atau teknologi pekerjaan yang dilakukan manusia akan lebih mudah. Yang kelima yaitu metode. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan lebih lancar. Yang terakhir yaitu market atau pasar. Sebuah bisnis hanya bisa dapat berkembang jika dikenal di pasaran dan harus memiliki kualitas baik. Materi yang kedua yaitu analisis investasi. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal atau penyimpan dana dalam periode waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, investasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk melipat gandakan harta yang kita miliki tanpa melakukan usaha. Maksudnya adalah hanya perlu menggunakan modal atau harta yang kita miliki, kemudian kita hanya tinggal menunggu dana tersebut berkembang atau bertambah. Di dalam investasi, kita tidak hanya mendapat keuntungan saja, namun juga kita harus siap-siap dengan resiko-resiko yang besar terhadap kerugian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam investasi agar nantinya bisa meminimalisir resiko dalam berinvestasi. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari investasi. Yang pertama yaitu menjamin kemungkinan terjadinya inflasi. Yang kedua, penghasilan jadi bertambah. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu untuk belajar mengambil keputusan. Selanjutnya materi ketiga yaitu peramalan dan perencanaan agregat.
Perencanaan agregat adalah suatu kegiatan penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan minimasi biaya produksi. Jadi pada dasarnya peramalan perencanaan agregat ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah bisnis. Salah satunya yaitu untuk mengetahui atau untuk memperkirakan berapa jumlah barang yang nantinya akan diproduksi. Materi yang keempat yaitu pemilihan lokasi. Lokasi dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan usaha atau tempat untuk melakukan aktivitas dalam menghasilkan barang atau jasa. Atau bisa juga diartikan sebagai tempat konsumen datang atau berbelanja. Jadi, pemilihan atau penentuan lokasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah bisnis yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha, karena pemilihan lokasi berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Ada beberapa hal atau pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi usaha, yaitu yang pertama, melihat tingkat jumlah penduduk di sekitar lokasi tersebut. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari usaha yang akan didirikan. Yang kedua yaitu amati usaha-usaha yang mendukung atau didirikan di sekitar lokasi. Yang ketiga, pilih tempat usaha yang strategis dan rendah kompetitornya. Maksudnya adalah jika kompetitor rendah atau masih jarang pelaku usaha yang sama dengan perusahaan yang kita dirikan, itu akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan usaha. Yang keempat yaitu sesuaikan modal, dana, dan budget yang kita miliki. Yang kelima yaitu cari yang dekat dengan target pasar. Yang keenam yaitu perizinan lokasi. Materi yang selanjutnya adalah materi kelima yaitu desain produk dan desain jasa. Desain produk dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan pada konsumennya. Keberhasilan dari desain produk adalah kita mengerti apa yang konsumen butuhkan dan nantinya akan digunakan oleh konsumen tersebut. Nah, mengenai desain jasa hampir sama dengan desain produk, hanya keduanya memiliki produksi yang berbeda. Nah, desain produk lebih mengacu kepada produksi barang seperti tas, sepatu, handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, kalau produk jasa lebih mengacu pada bidang pelayanan seperti travel, perbankan, komunikasi, dan lain-lain. Materi yang terakhir adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi dapat didefinisikan sebagai kapasitas atau kekuatan sebuah perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, manfaat dari kapasitas produksi adalah untuk menentukan berapa jumlah permintaan yang diminta dan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.